Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke jalur metabolisme selanjutnya, yaitu jalur metabolisme endogen. Nah, pada jalur metabolisme endogen, dia itu memetabolisme lemak-lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Nah, lemak yang disekresikan atau dikeluarkan oleh hati itu adalah trigliserida dan kolesterol. Nah, ketika masuk ke pembuluh darah, trigliserida dan kolesterol ini biasa kan kalau masuk ke pembuluh darah harus berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein. Dalam hal ini adalah apoprotein B100. Nah, bergabungnya trigliserida dan kolesterol dengan fosfolipid dan apoprotein, dia itu akan membentuk lipoprotein jenis VLDL. Nah, jadi seperti biasa, ini di dalam VLDL, yang merah-merah itu adalah fosfolipid dan yang biru ini adalah apoprotein B100. Nah, di dalamnya ini yang kuning dan hitam, ini adalah trigliserida dan kolesterol. Nah, kandungan dari VLDL ini dia memiliki kandungan trigliserida yang lebih tinggi dibanding dengan kolesterol. Nah, kemudian di dalam sirkulasi darah, trigliserida dari VLDL ini akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan oleh sel endotel. Nah, terhidrolisisnya trigliserida dari VLDL ini akan mengubah VLDL menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Nah, IDL ini itu memiliki kadar trigliserida dan kolesterol yang sama. Nah, kemudian IDL ini juga akan mengalami hidrolisis lagi. Jadi trigliserida dari IDL ini akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase sama yang tadi disekresikan oleh sel endotel. Nah, ketika trigliserida ini dihidrolisis untuk yang kedua kalinya, ya, ini yang tadi pertama, ini kedua, IDL ini akan berubah menjadi LDL. Nah, inilah yang disebut dengan kolesterol jahat. Kenapa? Nah, karena pada LDL ini dia memiliki kadar trigliserida yang sudah sangat rendah karena dari tadi dihidrolisis terus. Ini yang pertama, terus kedua. Nah, akhirnya habis. Nah, akhirnya kadar kolesterol pada lipoprotein ini, ya, dia akan relatif lebih tinggi. Nah, kolesterol dari LDL ini dia itu sebenarnya akan disalurkan ke jaringan-jaringan steroidogenik atau jaringan yang punya reseptor LDL. Contohnya itu adalah kelenjar adrenal, kemudian testis, kemudian ovarium. Nah, kolesterol LDL ini juga akan dikembalikan ke hepar. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia itu bisa mengalami oksidasi. Yang disebut oksidasi itu adalah ketika kolesterol LDL ini ditangkap oleh reseptor scavenger A di sel makrofag. Jadi makrofag ini memakan kolesterol dari LDL ini. Nah, ketika makrofag itu terlalu banyak makan, maka dia akan menjadi foam cell si makrofagnya atau sel busa. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi ini makrofag, di dalamnya itu terlihat seperti banyak lemak, ya. Nah, untuk jalur metabolisme endogen itu cukup sampai di sini. Kemudian cerita dari sel busa ini itu akan dilanjutkan di jalur yang selanjutnya, yaitu RCTP. Nah, sel busa ini dia itu adalah biang kerok dari penyakit aterosklerosis. Karena sel busa ini akan mengendap dan mengakibatkan pengerasan pembuluh darah dan akhirnya aterosklerosis. Dalam
oksidasi ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kadar LDL tinggi. Nah, kadar LDL tinggi otomatis si makrofag ini akan lebih leluasa untuk memakan si LDL ini karena LDL-nya lebih banyak. Nah, itu akan lebih beresiko. Kemudian juga dipengaruhi oleh kadar HDL. Nah, HDL ini dia itu bersifat antioksidan atau menghambat proses oksidasi ini. Karena si HDL ini dia akan mengambil kolesterol ini dan akan mengembalikannya ke hepar sehingga tidak dimakan oleh makrofag. Nah, oleh karena itu kadar HDL yang tinggi itu baik untuk kita. Nah, sekian saja untuk jalur metabolisme endogen. Selanjutnya akan dilanjutkan jalur metabolisme yang terakhir yaitu RCTP. Oke.